Shalom, semangat pagi. Halo anak-anak, kembali lagi berjumpa bersama dengan Miss Dwi dalam pembelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 2. Tema pembelajaran kita hari ini adalah saling mengasihi anggota keluarga. Anak-anak, masih ingatkah kalian dengan Bapak Yakub? Ya, Bapak Yakub adalah saudara kembar dari Bapak Esau. Yakub mempunyai 12 orang anak laki-laki. Nama mereka adalah Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Asyer, Isakar, Zebulon, Yusuf, dan Benyamin. Dari ke-12 anak tersebut, Yakub sangat mengasihi Yusuf dibanding dengan anak-anaknya yang lain. Suatu hari, Yakub memberikan Yusuf jubah yang sangat indah sehingga membuat saudara-saudaranya menjadi iri kepada Yusuf. Rasa iri hati membuat ke-10 saudara-saudara Yusuf memasukkannya ke dalam sumur kering dan menjual Yusuf ke pedagang Midian yang hendak menuju ke Mesir. Di Mesir, Yusuf dibeli oleh Potifar dan menjadi budaknya. Budak adalah orang yang bekerja tanpa diberi upah. Suatu hari, Yusuf dimasukkan ke dalam penjara karena difitnah oleh istri Potifar. Namun di dalam penjara, Yusuf tetap taat dan setia kepada Tuhan. Setiap hari ia berdoa memohon pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati Yusuf dengan kemampuan mengartikan mimpi. Oleh karena itu, Yusuf juga disebut sebagai juru mimpi. Suatu kali, Fir'aun, raja Mesir, bermimpi dan tidak ada seorang pun yang dapat mengartikan mimpinya kecuali Yusuf. Oleh karena Yusuf dapat mengartikan mimpi raja, ia kemudian diangkat menjadi raja muda di Mesir untuk mengatasi bencana kelaparan. Tuhan senantiasa menolong Yusuf dengan memberi hikmat kepadanya sehingga Yusuf dapat menyelamatkan bangsa Mesir dari bencana kelaparan. Bencana kelaparan juga menimpa saudara-saudara Yusuf yang berada di Kanaan, sehingga Yakub menyuruh mereka untuk membeli gandum ke Mesir. Kira-kira saudara-saudara Yusuf akan bertemu dengan Yusuf atau tidak ya? Yuk kita saksikan kisah mereka. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya." Beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku." Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf,
Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu. Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana, dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir. Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf. Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Nah, anak-anak, kita sudah menyaksikan kisah keluarga Yusuf, di mana Yusuf mengampuni saudara-saudaranya yang sudah berbuat salah kepadanya. Luar biasa sekali ya Yusuf. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus demikian ya. Di dalam keluarga kita harus saling mengasihi dan saling memaafkan. Kita tidak boleh menyimpan dendam atau marah kepada anggota keluarga kita. Apabila dalam keluarga hidup dengan saling mengasihi, maka akan tercipta kedamaian dan kerukunan. Tuhan juga akan memberkati keluarga kita.
Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang tema saling mengasihi di dalam keluarga. Nantikan video-video pembelajaran selanjutnya tetap di channel SD Kristen Krista Citra. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video pembelajaran selanjutnya. Oke anak-anak, sampai jumpa lagi. Keren itu sekolahku. Shalom.